Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Vira Melani, Rani Putri Rizky, dan Rani Fitria. Kami akan membahas tentang jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Jaringan dapat bersifat privat maupun publik. Dalam penggunaan jaringan privat biasanya memerlukan akses user untuk memasukkan kredensial berupa kata sandi dan dimasukkan secara manual oleh administrator atau diperoleh langsung oleh pengguna. Untuk penggunaan jaringan publik seperti internet tidak membatasi suatu akses. Sejarah jaringan komputer. Sejarah pertama kali dimulai dari munculnya ide atau gagasan untuk menggunakan satu komputer secara bersama-sama. Proyek ini dijalankan oleh sekelompok periset dari Universitas Harvard di Laboratorium Bell yang dikepalai oleh Howard Aiken. Pada tahun 1950, saat superkomputer berhasil diciptakan, saat itulah sistem TSS atau Time Sharing System juga ditemukan. Momen ini merupakan salah satu sejarah penting di mana jaringan komputer pertama kali diaplikasikan. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1982, Transmission Control Protocol atau TCP berhasil ditemukan. Kemudian pada tahun 1984, Domain Name System atau DNS juga telah ditemukan. Dan momen paling bersejarah lahir pada tahun 1990, di mana Tim Berners-Lee mencetuskan program World Wide Web atau WWW. Dan untuk tahun-tahun berikutnya, jaringan komputer mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jenis-jenis jaringan komputer. 1. PAN atau Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer dan tidak memerlukan routers yang besar untuk menggunakan jaringan PAN. 2. LAN atau Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. 3. CA atau Campus Area Network. Jaringan CAN fungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. 3. CA atau Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, emal, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. 4. MAN yaitu Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar daripada jaringan lain. 5. WAN yaitu Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, X25, serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. 6. Internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain sebagainya. 7. VPN atau Virtual Private Network. VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Saat ini banyak sekali
platform yang menjual VPN secara gratis maupun menyediakan akses premium. Topologi jaringan komputer, bus. Topologi bus merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Kelebihan dari topologi bus sendiri yaitu ketika melakukan pengembangan jaringan dan workstation baru, akan tetapi tidak mengganggu workstation yang lain. Kekurangan yang dimiliki adalah ketika kabel mengalami kerusakan atau putus, maka akan mengalami gangguan pada keseluruhan jaringan. Ring atau cincin. Topologi ring atau cincin merupakan topologi yang terbentuk ketika semua perangkat telah terhubung, sehingga menyerupai cincin atau berpola lingkaran. Jadi, setiap workstation akan menerima informasi dari satu perangkat ke perangkat lain. Star atau bintang. Topologi star atau bintang merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hub. Kelebihan dari topologi ini adalah jika salah satu workstation mengalami gangguan, maka tidak semua jaringan akan mengalami hal yang sama. Tree atau pohon. Topologi tree merupakan gabungan dari topologi star dan bus. Topologi jaringan ini menyerupai bentuk akar pohon, yang dapat dibilang hanya perangkat hub saja yang terhubung langsung menuju bus pohon, dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon. Kelebihan dan kekurangan dari topologi tree sama dengan topologi bus dan star. Namun, dengan menggunakan jaringan pohon ini, mendukung adanya perluasan jaringan yang lebih baik. Mesh. Topologi mesh sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana tidak adanya hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antar node dalam sebuah jaringan komputer. Antar perangkat akan terhubung secara langsung selama masih dalam jaringan yang sama. Kelebihan dari topologi mesh adalah komunikasi antar komputer yang lebih cepat serta keamanan yang lebih terjamin. Kekurangan dari topologi mesh adalah memerlukan biaya yang lebih besar dalam penyediaan kabel. Macam-macam perangkat jaringan komputer. Server berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Server memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dari klien karena tujuan dari dibuatnya server memang untuk melayani komputer klien. NIC, Network Interface Card. NIC dapat disebut juga dengan LAN Card Expansion Board yang digunakan supaya komputer dapat terhubung dengan jaringan. Internet terbagi menjadi 4, yaitu internet 10 megabit per detik, fast internet 100 megabit per detik, gigabyte internet 1000 megabit per detik, dan tagging 10.000 megabit per detik. Kabel jaringan. Kabel merupakan media untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain. Terdapat beberapa jenis kabel untuk pembuatan saluran jaringan, di antaranya adalah kabel koaksial, fiber optik, dan twisted pair. Hub dan switch. Switch merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi sebagai untuk menghubungkan beberapa komputer. Secara fisik, bentuk dari switch sama dengan hub. Namun jika dilihat dari sisi logika, switch sama dengan bright. Switch memiliki dua tipe, yaitu unmanaged switch yang merupakan tipe termurah dan managed switch yang merupakan tipe termahal. Router adalah perangkat Jarcom yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN, serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Router dapat menentukan jalur terbaik karena memiliki tabel routing untuk melakukan pencatatan terhadap semua alamat dalam jaringan. Bridge. Bridge adalah sebuah piranti yang digunakan untuk meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada sebuah data link. Bridge juga memiliki fungsi untuk membagi jaringan yang besar menjadi beberapa jaringan yang kecil. Modem. Modem merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan penyedia layanan internet atau disebut juga dengan Internet Service Provider atau ISP. Repeater. Repeater adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan dan sinyal yang masuk. Repeater berusaha untuk mempertahankan integritas dan sinyal jaringan. Kelemahan dari repeater sendiri adalah tidak dapat melakukan filter trafik dalam jaringan. Wireless card. Wireless card merupakan perangkat yang wajib digunakan apabila Anda ingin terhubung dalam jaringan terkabel. Rata-rata komputer jenis terbaru sudah menggunakan perangkat yang mendukung wireless card. Namun, Anda juga bisa menambahkannya sendiri pada komputer Anda.
Manfaat jaringan komputer. Untuk berbagi dokumen, manfaat yang pertama digunakan sebagai penyedia untuk membagi dokumen yang Anda miliki kepada perangkat komputer lain dengan menggunakan jaringan internet. Anda dapat membagikan dokumen menggunakan kabel data maupun nirkabel. Untuk menjaga dan manajemen keamanan data. Data akan semakin baik jika disimpan secara lebih terpusat. Selain itu, jaringan juga bermanfaat untuk memudahkan administrator dalam melakukan manajemen data perusahaan yang penting. Dengan memanfaatkan shared server, maka setiap karyawan mampu untuk mencari data secara cepat dan efisien. Memudahkan dalam berkomunikasi. Jaringan komputer juga sangat memudahkan untuk melakukan komunikasi antar tim maupun dengan orang lain yang berbeda dan geografis secara tepat, cepat, dan akurat. Dengan berkomunikasi secara tepat, maka dapat membantu dalam mengatasi setiap permasalahan yang mungkin terjadi dalam perusahaan. Menyampaikan informasi secara cepat. Dengan bantuan jargon, proses penyampaian informasi menjadi lebih cepat tanpa bantuan waktu dan tempat. Anda dapat membaca setiap informasi dari berbagai penjuru dunia. Membantu aktivitas manusia. Dan manfaat jaringan komputer terakhir adalah membantu setiap kegiatan manusia agar lebih efektif dan efisien. Dengan adanya jaringan yang baik, maka setiap aktivitas baik di dalam kantor maupun di luar kantor dapat terhubung dengan baik. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada salah dan kata dalam penjelasan, kami mohon maaf. Dan akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.